Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 6. Demikian firman Tuhan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Tema yang kita ambil dari renungan ini, masuk, menyembah dalam memuji Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kisah yang ditulis dalam majalah New Covenant. Pada akhir konferensi di Roma pada tahun 1975, seorang hamba Tuhan berbicara di antara 10.000 orang yang hadir. Mengenai nubuat Alkitab, dia berkata demikian, karena Allah mengasihi kita, Dia ingin menunjukkan kepada kita apa yang telah Dia lakukan bagi dunia ini. Hari-hari kegelapan mungkin akan datang ke dunia, yaitu hari penuh kesengsaraan. Tetapi Dia akan mempersiapkan kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Demikian dikatakan. Penulis artikel ini menggambarkan reaksi yang berbeda dari orang-orang di sekitarnya ketika kalimat itu diucapkan. Dia katakan demikian, orang yang di sebelah kiri saya bahkan tidak mendengarkan. Mereka mengobrol tentang ramalan, bertanya-tanya jam berapa sekarang, bertanya di mana mereka akan makan, bagaimana mereka akan keluar dari kerumunan, dan lain sebagainya. Saya bersimpati dan mengerti. Kemudian saya melihat orang yang di sebelah kanan saya. Seorang pria tua berkebangsaan Perancis. Wajahnya basah karena air mata. Dan dia berjuang di tengah kerumunan yang menghimpitnya untuk tetap berlutut. Di sana dia diam dengan kepala tertunduk sampai akhir kebaktian selesai. Saya melihat dengan jelas bagaimana hal-hal sepele dapat mengalihkan perhatian kita dari mendengarkan suara Tuhan, menyembah dan memujinya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita pemazmur memberikan undangan kepada umatnya yang telah sering undur dari pertemuan-pertemuan ibadah oleh banyak persoalan. Mengapa? Terkadang kesibukan sangat menyita begitu banyak waktu kita. Kesibukan membuat kita tidak punya waktu untuk bersekutu, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi menjadi yang prioritas oleh karena berbagai kesibukan. Nats kita mengajak untuk betul-betul kita bersekutu dengan Tuhan dengan cara yang pertama adalah masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita diingatkan kembali oleh Daud bagaimana sikap dan keadaan kita semula, bahwa kita semua ada karena Allah. Dialah pencipta kita. Semua yang kita punya, yang kita miliki, bahkan kehidupan kita saat ini adalah milik Tuhan. Dengan menyadari hal ini, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang sebenarnya, masuk beribadah, sujud kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur saat kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, apalagi memuji dan memuliakannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi penyembahan yang benar itu harus dibarengi dengan sikap hati yang benar pula. Kita ingat
bagaimana sikap Yesus dalam berdoa di Taman Getsemane. Yesus berlutut sampai mukanya hampir menyentuh tanah. Mengapa hal itu dia lakukan? Ini mengindikasikan penyerahan diri Yesus yang sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia menghormati Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan jiwanya. Pertanyaannya, apakah kita juga demikian cara menyembah Tuhan? Apakah kita masuk lalu sujud dan membungkuk dengan hati yang penuh ketundukan? Atau selama ini tanpa kita sadari, kita telah bersikap sembrono dalam beribadah dan menyembah Tuhan dengan sikap yang suka-suka. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, membungkuk itu adalah bentuk penyembahan, bentuk hormat dan rasa rendah hati. Ini secara alami kita lakukan dari hati yang menyembah. Seperti pria tua dalam kisah di awal yang tadi. Dalam posisi tunduk kita merendahkan hati kita, mengakui ketergantungan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita mengakui kekudusan Tuhan dan betapa kita sungguh-sungguh tidak layak untuk berdiri tegak di hadapannya. Kita membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dan membersihkan kita, sehingga kita layak melayani Dia, layak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Sang Pencipta kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan bagi kita hari ini? Seberapa pentingkah bagi kita untuk masuk dan mendengarkan suara Tuhan? Seberapa berharganyakah Tuhan bagi kita sehingga kita harus beribadah kepadanya? Atau mungkin kita telah mendengarkan suara lain di luar Tuhan ketika kita melakukan ibadah. Kita perlu mengevaluasi, seperti pemazmur memberikan peringatan keras bagi umatnya yang telah lalai dan tidak lagi rindu mendengarkan suara Tuhan. Ibadah bagi mereka hanyalah sebagai kamuflase. Sesungguhnya pikiran dan hati mereka telah jauh dari Tuhan. Padahal ketaatan dalam mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah jalan dan faktor penentu masa depan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Marilah kita memiliki hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya serta mengamalkannya di dalam hati kita dengan persekutuan yang kudus, menyembahnya, bersujud dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman-Mu yang begitu indah pada saat ini. Kami bersyukur karena pemazmur mengingatkan kami bagaimana cara untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap ibadah dan persekutuan kami. Masuklah dan sujudlah, menyembah Tuhan. Demikian pesannya, karena sudah banyak kami manusia yang sesungguhnya beribadah tapi tidak masuk, tidak sujud, tidak mendengarkan Tuhan, tapi lebih banyak untuk mendengarkan suara lain dan bersikap sesuka hati kami. Kami lalai untuk siapa kami berjumpa. Kami lalai dengan siapa kami datang. Sesungguhnya Tuhan adalah pencipta segalanya dan sumber segala kebutuhan kami. Kami datang harus dengan sujud kepadanya karena Dialah penguasa yang agung. Terima kasih Bapa, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Hari ini, sebelum dan setelah bahkan sesudah bekerja, biarlah Tuhan berkati kami di dalam cinta kasih-Mu agar kami betul-betul hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan hanya ritual, tetapi juga sikap dan perilaku sehari-hari. Jadikanlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang masuk dan sujud
dan tunduk serta dengar-dengaran akan firman Tuhan di dalam menuntun kami untuk menjalani hari ini, sehingga kami benar-benar hadir untuk menjadi berkat bagi sekitar kami dan hormat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.